Fanatisme buta menyebabkan perubahan sikap dan pola pikir sosial di masyarakat Indonesia, khususnya supporter sepak bola. Yang mana Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi musyawarah, menjadi tertutup dan sulit untuk menerima kritik dan saran. Mereka akan selalu beranggapan tim jagoannya yang paling layak untuk menang dan menjadi hal terburuk jika tim kesayangannya harus menelan kekalahan. Mereka yang sudah terpapar fanatisme buta akan sulit untuk menerima kenyataan. Berbagai cara pun akan dihalalkan agar gejolak dalam diri terpuaskan. Fanatisme juga secara terang-terangan memberikan pengajaran untuk saling membenci. Na'udzubillahi min zalik. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 58, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Banyak hal-hal kecil yang bisa dilakukan untuk menghentikan fanatisme buta. Di antaranya bersikap sportif dan memberikan dukungan terbaik, menghindari nyanyian rasis dan provokatif, serta menjadikan ajang pertandingan sepak bola sebagai momen untuk membangun persahabatan. Sahabat Ustadz, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam majelisnya. Beliau berkata, "Wahai sahabatku, belalah saudara-saudara kalian, baik ia dalam keadaan dianiaya ataupun menganiaya." Salah satu sahabat Rasulullah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika sahabat kita dianiaya, maka kita wajib membelanya. Namun apakah ketika saudara kita menganiaya, kita harus membelanya?" Rasulullah menjawab, "Saudaraku dan sahabatku, dalam hal ini, ketika saudara kita dianiaya, kita wajib membelanya. Kemudian dalam hal saudara kita akan menganiaya, kita juga wajib membelanya." Yang dimaksud Rasulullah adalah membela agar saudara kita tidak melakukan penganiayaan kepada orang lain. Maka kita wajib membelanya agar hal dalam menganiaya ia halangi untuk tidak terjadi penganiayaan. Begitulah yang terjadi terhadap soal asobiyah tadi, ya. Nah, apa saja sih hal-hal yang bisa mengakibatkan seseorang bisa terpapar tentang fanatisme buta? Hal ini juga bisa dipicu, ya, dikarenakan persahabatan. Kemudian juga bisa dikarenakan hasutan-hasutan, sehingga ketika seorang sahabat yang sejati, ya, dia terhasut oleh sahabatnya, padahal hasutan tadi adalah mengakibatkan keburukan, maka ia membelanya, habis-habisan membelanya, ya. Nah, hal ini tentunya jika sering dilakukan oleh siapapun, ya, maka hati seseorang bisa sakit. Dan kalau hati seseorang sudah sakit, maka ia susah untuk dinasehati dan untuk diperbaiki. Karena masalah fanatisme buta itu bisa mengakibatkan seseorang berhati sakit. Bagaimana agar kita bisa menghindar dari paparan fanatisme buta? Nah, inilah pentingnya dalam Islam. Ibadah adalah tiang untuk menjadikan hati selalu bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ketika ada hasutan dari sahabat ataupun saudara ataupun siapa saja yang menghasut kepada dirinya, kemudian ia akan berpikir, apakah hasutan tadi mengakibatkan kerugian kepada orang lain atau tidak? Jika mengakibatkan kerugian, maka sahabat tersebut wajib memberikan saran dan nasihat kepada sahabatnya bahwa yang ia inginkan adalah sebuah keburukan dan ia harus menyadarkannya. Sahabat sejati
seharusnya mengajak kepada kebaikan, bukan mengajak keburukan. Ya. Jadi kalau ada sahabat yang mengajak untuk berbuat keburukan, nah disinilah seorang sahabat harus mengingatkan agar hal itu tidak terjadi. Sahabat, kata Ustadz, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, saya akan kembali. Hal-hal ya, yang mengakibatkan fanatisme buta itu harus kita pahami, kita dalami, dan kita renungkan.